Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Dosen Berhijrah. Nah, untuk video kali ini, seperti pada video sebelumnya, kita review dulu tentang pendapat Wakil Ketua 10 DPR RI tentang pengangkatan GTK honorer menjadi ASN. Iya, jadi berita ini saya kira akan menjadi berita yang hangat dan tentunya akan selalu ditunggu-tunggu bagi teman-teman, terutama yang berstatus sebagai GTK honorer. Adapun berita yang akan kita review ini kiranya bisa menjadi harapan bagi kita semua, terutama bagi GTK honorer. Nah, diantaranya dalam beberapa kesempatan dalam rapat dengan pakar pendidikan yang menyebutkan pengangkatan GTK honorer jadi ASN itu harus satu pintu. Nah, selain tentang pengangkatan itu, disebutkan juga bahwa pengangkatan guru honorer menjadi ASN perlu memperhatikan dua aspek, yakni usia dan kompetensi. Nah, terutama untuk usia ini kan bisa saja menjadi hambatan jika tidak diperhitungkan secara matang. Bisa saja ini menghilangkan kesempatan bagi teman-teman untuk menjadi ASN. Nah, kira-kira bagaimana pendapat beliau? Kita simak pada video berikut ini. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Agustina Wilujeng Pramestuti mengatakan, setidaknya terdapat dua faktor yang harus diperhatikan terkait pengangkatan guru dan tenaga kependidikan menjadi ASN. Ditemui di Gedung Nusantara 1 DPR RI, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Agustina Wilujeng Pramestuti mengatakan, secara hukum dan peraturan ketatanegaraan, administrasi negara dan pemerintah memungkinkan adanya pengangkatan guru dan tenaga kependidikan menjadi aparatur sipil negara atau ASN. Menurut Agustina, terdapat dua hal yang harus diperhatikan terkait pengangkatan GTK honorer, yaitu kompetensi dan usia. 2009 sampai 2021 ini lama loh, 12 tahun loh. Kalau 12 tahun yang lalu mereka sudah jadi honorer, kan berarti usia mereka kan masih sangat boleh, ya kan? Nah, kalau sekarang usianya udah 36 tahun misalnya, apakah hak mereka itu kemudian harus tereliminasi karena kebijakan pemerintah yang ditunda, tidak adanya rekrutmen, kan? Ini yang harus disadari oleh teman-teman di eksekutif. Terus tidak hanya persoalan usia, Agustina mengatakan pengangkatan guru dan tenaga kependidikan honorer juga harus memperhatikan aspek kompetensi. Menurut Agustina, tes kompetensi diperlukan untuk penempatan GTK honorer yang sesuai dengan kemampuan masing-masing. Tes kompetensi itu memang kalau menurut undang-undangnya iya harus, tetapi isinya adalah tidak untuk menggagalkan atau menerima. Kamu diterima atau tidak bukan itu, tetapi mengukur kamu tuh di mana tempatmu. Guru apa? Guru olahraga, guru matematika, atau guru seni, atau guru sains. Vinita dan Koko, TVR Parlemen, melaporkan. Komisi 10 DPR RI meminta pemerintah segera mengeluarkan peraturan satu pintu terkait pengangkatan guru dan tenaga pendidikan honorer menjadi aparatur sipil negara. Ditemui di Gedung Nusantara 1 DPR RI, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Agustina Wilujeng Pramestuti mengatakan, regulasi terkait pengangkatan GTK honorer sudah ditetapkan pemerintah. Namun hingga saat ini, belum ada keselarasan antara peraturan pusat dan peraturan daerah tentang pengangkatan GTK honorer. Diperlukan koordinasi satu pintu oleh sebuah lembaga terkait sebagai leading sektor yang mengatur proses pengangkatan GTK honorer menjadi ASN. Masalahnya kan setiap lembaga ini mengeluarkan peraturan sendiri-sendiri yang akhirnya membuat prosesnya itu menjadi lama. Karena masing-masing itu saling terkait tetapi sistem teknisnya tidak dikaitkan. Membuat makro strategis dan mikro teknis itu tidak dilakukan. Pemerintah beralasan pengangkatan GTK honorer menjadi ASN belum terlaksana karena masih terkendala masalah anggaran. Padahal, menurut Agustina, anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN seharusnya dapat mengcover pengangkatan GTK honorer di seluruh wilayah Indonesia, dari tingkat pusat hingga tingkat daerah. Orang juga sudah melihat rilis di media di mana-mana bahwa Dikti itu berapa, kemudian Kemendikbud berapa, yang lainnya kemana. Kita sendiri memiliki kepentingan yang sama bahwa amanat undang-undang, amanat konstitusi untuk 20% itu
seyogyanya lebih banyak digunakan untuk pendidikan bagi generasi muda. Baik teman-teman, ya jadi saya kira walaupun masih sebatas opini ataupun barangkali terkesan simpang siur, namun secara pribadi saya tetap mendoakan kepada teman-teman terutama yang berstatus GTK honorer agar diberikan yang terbaik. Semoga siapapun yang menonton video ini diberikan hal-hal yang terbaik. Jika memang rezeki teman-teman dan sudah digariskan, insya Allah teman-teman akan tetap menjadi ASN. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.